Assalamualaikum. Halo semuanya. I hope everyone is doing great. Kenalkan, saya Betaria, biasa dipanggil Miss Beta di kelas. Nah, saat ini saya sedang membuat video lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran untuk persiapan TOEFL khususnya listening untuk sebanyak 50 tatap muka. Nah, pada penerapannya biasanya digunakan untuk mahasiswa penerima beasiswa yang memang khusus dipersiapkan dalam program pengayaan bahasa sekitar 3 bulan. Nah, 3 bulan ini tentunya tidak hanya listening ya, tapi juga skill yang lain yang diujikan di TOEFL seperti structure and written expression dan juga reading. Nah, biasanya untuk listening sendiri terdiri dari 50 tatap muka gitu. Nah, lesson plan ini, rencana pelaksanaan pembelajaran ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi untuk teman-teman pengajar atau tutor atau untuk teman-teman yang mau belajar mandiri ya, improving your TOEFL listening skills. Tapi bingung mau mulai dari mana gitu. Jadi basically saya akan share kegiatan yang bisa dilakukan langkah demi langkah mulai dari tatap muka pertama sampai dengan 50. Nah, jadi pastikan kalian menonton sampai akhir apa saja yang bisa kalian lakukan khususnya untuk Day 1 ya, tatap muka pertama. Nah, without any further ado, yuk kita mulai tatap muka pertama ini. Oke, kita mulai dari learning objektif ya. Jadi tujuan pembelajaran itu sendiri mempersiapkan tujuan pembelajaran untuk tatap muka ini agar learners familiar dengan format TOEFL PBT atau paper based TOEFL ya, dengan tipe pertanyaannya dan mempraktikkan strategi untuk paper based listening. Ya, by the end of the lesson, students will be familiar with the TOEFL PBT listening comprehension format, understand common question types, and practice basic listening strategies for the PBT. Nah, ini dia materials atau apa saja yang perlu disiapkan bahan-bahannya untuk teman-teman tutor khususnya apa saja yang perlu disiapkan. Ada whiteboard, markers, full BBT listening practice audio files yang akan saya share nanti di sini. Kemudian ada juga practice handouts, timer of stopwatch, and computers or speakers for audio ya. Pastikan ada computers or speakers yang bisa teman-teman gunakan nantinya untuk menonton audio listening. Oke, nah ini untuk teman-teman belajar bisa siap dengan catatannya dan juga pensil untuk mencatat untuk praktek nanti ya. Oke, selanjutnya kita mulai dengan warm up, class introduction ya, pemanasan dulu kan, khususnya untuk pertemuan pertama untuk tutor ya, ini untuk teman-teman yang bukan tutor, yang pembelajar bisa juga menyimak ini. Untuk learners nanti akan ada details yang perlu kalian persiapkan juga. Nah, class introduction sangat penting ya. First impression ini akan diingat-ingat terus sebagai awal untuk membuat teman-teman di kelas tentunya nyaman dan semangat untuk belajar, khususnya karena teman-teman di kelas akan mempersiapkan diri selama 50 tatap muka gitu. Nah, berikut adalah poin-poin yang recommended untuk di-share. Tentunya teman-teman bisa tambahkan yang lainnya sendiri ya, tapi berikut adalah beberapa yang mungkin bisa dimasukkan ya. Name and background ya, experience with TOEFL, pengalaman pada saat mengajar, bisa di-share pada saat belajar, gitu ya, mempersiapkan diri sendiri untuk TOEFL. Kemudian goals for the class, biasanya saya minta untuk teman-teman untuk ini juga ya, untuk teman-teman pembelajar bisa bisa set the target. Jadi target target untuk skornya berapa
ya. Biasanya saya share beberapa eh, kertas warna-warni cantik. Teman-teman bisa menuliskan eh, apa target target nilainya berapa ya. Tools for the class ini untuk tiap meetingnya ya seperti yang saya sampaikan tadi untuk learning objektifnya apa saja agar semuanya punya tujuan yang bisa dicapai untuk tiap tatap mukanya ya. Em, Bagaimana kita membersamai teman-teman yang ada di kelas. Nah, teaching style-nya seperti apa mungkin bisa disampaikan ya aktivitas sekilas aktivitas yang akan kegiatan yang akan dilaksanakan di kelas ya mungkin ada diskusi mungkin ada individual work ya teman-teman diminta untuk menyimak teman-teman diminta untuk bekerja sama gitu. Encouragement and sport sangat penting sekali juga khususnya teman-teman yang tidak hanya 50 tatap muka untuk listening ya tapi masuk hampir setiap hari Senin sampai Jumat diikuti dengan progres di hari Sabtu ya. So we need to motivate one another. Dan lain sebagainya yang teman-teman tutor bisa tambahkan. So here is me, I am the teacher. Ya. Nah, untuk teman-teman pembelajar di kelas, seperti yang saya sampaikan di sini, ya teman-teman bisa eh, kenalan, memperkenalkan diri, nama dan asalnya, kemudian latar belakang pendidikannya, jurusannya apa, ya asal untuk mengambil TOEFL, dan target skor ini sangat penting ya. Targetnya berapa? Kita harus punya target sesuai dengan tujuan universitas ya, sesuai dengan universitas yang dituju mempersyaratkannya berapa gitu ya. Jadi ini dari 450, 500, 575, or 600 ya. Akan ditempel tadi saya katakan saya bagikan kertas warna-warni, kertas cantik ya. Em, Minta pembelajar untuk menuliskan nama, kemudian set targetnya bisa ditempelkan di buku yang setiap hari selalu dibawa. Dan future plans after TOEFL-nya apa. Oke, dan lain sebagainya yang bisa dimasukkan. Ini akan sangat menarik kalau kita record ya. Jadi kita punya recording of the activity di kelas yang nanti kita bisa review lagi ini dulu pertemuan pertama seperti ini sudah share ini target nilai saya segini ya. So we can have uh, each meeting to review dengan menggunakan rekaman. Nah, agar lebih seru ya, jadi agar nanti lebih adil tentunya, lebih adil dan seru untuk pas introduction ini, kita bisa menggunakan use of name, di mana kita akan menginput nama-nama teman-teman yang ada di kelas, ya nama yang muncul nantinya akan mendapatkan giliran untuk speak up ya, jadi biasanya deg-degan ya, jadi radio putar, yuk, siapa namanya, siapa nih yang muncul gitu kan, ya. Salah satunya sih bus of name, kan teman-teman bisa pakai cara lain. Nah, eh, ada icebreaker activities lainnya yang untuk seru-seru khususnya di pertemuan pertama ya berikut adalah icebreaker activities yang biasa yang bisa dilakukan ya seperti to truth and a lie, name and adjective, find someone who, memory chain, and self introduction bingo. Instruksinya seperti apa, cara bermainnya seperti apa, ini banyak banget. Kalian bisa uh, search ya untuk instructions dan kegiatan apa, kegiatannya seperti apa yang bisa kita gunakan ini nantinya di kelas agar lebih seru. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masuk ya, inti dari rencana pembelajaran ini ya lesson plan ini. Yang pertama terkait dengan materi TOEFL listening ya. Oke. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan overview of TOEFL DBT listening section. Oke, kenalan dulu. Seperti apa sih bagian-bagian dari TOEFL listening PBT itu? Ya, jadi kita mulai dari ada tiga part. Part yang pertama yaitu short conversations, ya. Students listen to short conversation and answer one question per conversation. Kemudian part B, longer conversation atau extended conversation. Students listen to longer conversations or discussion followed by several
questions. Untuk part C, talks and lectures, students listen to mini talks or lectures followed by multiple questions. Nah, di sini teman-teman bisa present sample questions from each section on the board. Ya. Kemudian nanti bisa mendiskusikan, menekankan ini pentingnya untuk mendengarkan secara hati-hati to the first and only karena tidak akan diulang-ulang ya, no second chances. Ya, ini kita bisa langsung praktek di awal. Memperkenalkan bagiannya apa saja, ada 3 part, mungkin ada yang belum belum pernah kan, ada mungkin yang belum pernah ngambil TOEFL sama sekali, ya kita share bagiannya apa saja ya, part A, B, and C. Nah, untuk overview of TOEFL PPT listening section ini, teman-teman bisa ke websitenya ivsglobal.org ya. Di ini nanti akan saya cantumkan di description of this video ya. Try a set of simple questions for the TOEFL ITB test. Jadi hanya coba dulu aja ya. Ini mungkin bisa beberapa menit ya, mungkin 10 menit ya, masing-masing ini kita bisa coba satu gitu ya, atau part A aja atau part B ya, atau part A and B ya, paling nggak sekilas ya, teman-teman tahu TOEFL PBT listening section itu seperti apa ya. Try a set of sample questions for the TOEFL ITP test ya. Ini gampang banget, bisa nanti langsung di klik alamat webnya. Oke. Nah, kemudian eh, tadi sekilas ada part A, part B, part C seperti apa. Nah, eh, there are strategies that we need to practice ya. Ini short review aja untuk listening strategiesnya. Mungkin waktunya nanti sekitar 15 menit. Jadi teman-teman yang belajar sendiri juga bisa set waktunya yuk. 15 menit untuk mempelajari strategi listening itu seperti apa ya. Nah, sekilas saja nih di sini ya. For part A, short conversation, misalnya focus on predicting question from the context, kemudian listening for synonyms and rephrasing. Oke, untuk part B, long conversation or extended conversation, emphasize understanding the main idea and listening for key details ya. Jadi teksnya ini tentang apa yang sedang didiskusikan, apa yang sedang dibicarakan ya. Kemudian untuk part C, bedanya dengan yang part B tadi, untuk part B 2 orang ya. So this is conversation or dialogue. Untuk part C ini hanya 1 orang aja yang share information ya, talks and lectures gitu. Nah, di sini note taking techniques ya, latihan, especially listening for organizational structure ya, main ideas and supporting details, mirip-mirip dengan part B tadi, tapi fokusnya ya berbicara hanya 1 orang saja ya. Group discussion on which strategies might work best for students. Nanti sambil jalan ya akan ada kegiatan-kegiatan fokus di masing-masing part. Ini sekilas strateginya secara umum ya, bisa disimak. Oke. Nah, di link tadi ya itu ada latihan untuk tiap part. Part A, part B, part C ya. Cuman bisa mungkin 10 menit ya untuk each kenalan dulu. Ya, mencoba dulu biar telinganya itu familiar ya dengan apa namanya soal-soalnya, dengan mungkin suara yang digunakan di TOEFL listeningnya ya. So activity, kalian bisa coba 3 to 5 sample audio clips from part A ya. Listen to the audio and answer the questions. Nah, nanti uh, bisa didiskusikan atau teman-teman yang belajar sendiri ya bisa ada lihat di situ ada kunci jawabannya, ada apa, diulang lagi, didengarkan lagi. Kok jawabannya ini ya gitu, misalnya jawabannya betul, oke. Kalau enggak, kalau jawabannya salah ya bisa dicocokkan lagi, didengarkan lagi, diulang-ulang di situ bisa ya recordingnya. Oke. Dan kira-kira 10 menit ya, coba 3 nomor. Untuk part 2 juga coba aja satu ya.
satu longer conversation, satu extended conversation, ya. Listen and answer, coba sendiri. Ya, kalau di kelas, setelah itu nanti bisa didiskusikan bersama. Kok jawabannya, oh ya jawaban sama, oh kok jawabannya berbeda. Analyze the dialogue for signal words or phrases that help identify the answers. Ya, mungkin berupa signal words like conjunctions, ada tones-nya. Nah, untuk part 2, be familiar juga dengan topik yang em, dibicarakan. Oke. Untuk part C sama juga ya, fokus on 1 minute talk. I think that's enough ya untuk pertemuan pertama ini, karena biasanya satu pertemuan kira-kira 90 menit ya, 90 sampai 100 menit gitu. Nah, play 1 minute talk or lecture from part C. Sama ya tadi, students listen ya and take notes as they listen ya, latihan untuk kalau di awal biasanya masih belum banyak familiar dengan kosakatanya ya, belajar taking notes untuk yang saya dengarkan tadi apa sih gitu ya. Jadi tuh later you can share your notes with other people or other classmates ya, other people in the classroom. Review the answers and focus on how to take effective notes and identify the structure of the talk ya. Oh, ini ada introductory comments-nya ya. Di awal ada disebutkan akan membicarakan tentang apa ya. Mungkin tempatnya di mana gitu ya. Sampai dengan details dan conclusion. Part A, B, C masing-masing dicoba ya. Oke. Nah, di akhir pembelajaran ini ada question and answer. Selalu selalu di review ya, selalu kita review. Dan kenalan dulu setelah mencoba dari part A, B, and C tadi, eh, se adakah common challenges yang teman-teman temukan? Ya, ask students if they have any questions or challenges regarding the best the test format or strategies. Nah, teman-teman yang belajar sendiri juga bisa nih. Kira-kira setelah saya mencoba, ya setelah mencoba dari part ABC ini tadi, ya challenge-nya apa sih? Okay. An open discussion for students to share any difficulties they might face during listening and how to overcome them. Ya, jadi mungkin strategis yang bisa diterapkan dari apa yang sudah kita coba tadi ya di part A, B, C, dan mungkin kalau karena baru pertemuan pertama ya sekilas dari gambaran tentang strategisnya, tipe pertanyaannya, dan teksnya tadi seperti apa and how to overcome. Dan tentunya karena baru pertemuan pertama ya, nanti bisa di-share bahwa there will be more details ya di pertemuan berikutnya untuk mulai masuk di part A. Tuh. Ya. Jadi cukup sekilas saja ya eh, di bagian pertemuan ini. Oke, jadi kira-kira strategi untuk tiap part apa aja, karena masih ada nih 49 tetap muka lagi ya. Jadi, that's okay, teman-teman bisa bertahap belajar sedikit demi sedikit, namun konsisten. Ya, kenalan dulu, be familiar dulu. Nah, berikutnya uh, untuk praktis bisa diambil beberapa contoh sebelum meeting selanjutnya. Ya, oke. Eh, Kira-kira itu tadi ya yang bisa saya share rencana pelaksanaan pembelajaran atau lesson plan untuk tatap muka pertama. Thank you for watching and participating. Semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di tatap muka kedua ya. Until next time. Thank you so much. Bye-bye. Wassalamualaikum.